Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, perkenalkan nama saya Suci Mega Diansari, bertindak sebagai moderator kegiatan webinar Jadi Ahli Coding dengan Gemini untuk membuat website belajar interaktif menggunakan HTML. Izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib pada kegiatan webinar siang hari ini. Yang pertama, dimohon ketika acara dimulai, semua mau memposisikan kameranya pada posisi on. Namun untuk mikrofon mohon dimatikan dengan cara klik mute di layar bagian bawah. Yang kedua, selama kegiatan tanya jawab, silakan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa menggunakan chat di Google Meet ini. Insya Allah dari kami akan mencoba melayani satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Yang ketiga, silakan mengisi link daftar hadir nanti disiapkan dalam kolom chat saat kegiatan tanya jawab. Rangkaian webinar pada hari ini merupakan kegiatan dari Komunitas Belajar Sahabat Pembatik Banten yang insya Allah akan dilaksanakan secara daring setiap 2 minggu sekali. Baik, saya akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan pantun Bapak Ibu ya, boleh dibilang cakep. Siang hari makan semangka. Cakep. Makannya di toko Pak Tua. Cakep. Salam pembuka akan kubuka, jawablah lantang, wahai hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amri Ramadan selaku narasumber pada kegiatan webinar pada siang hari ini dan para peserta kegiatan webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bersilaturahmi dalam webinar siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita insya Allah pengikutnya semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yang ketiga materi. Yang keempat tanya jawab. Dan yang kelima penutup. Langkah pada acara pertama, mari kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Diharapkan Bapak Ibu duduk yang tegap dan dapat mengikuti lagu dengan tetap mematikan mikrofonnya. Baik, saya akan putar lagunya.
Terima kasih, silakan duduk seperti biasa yang santai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tibalah kita pada kegiatan materi dari kegiatan webinar pada siang hari ini. Bersama kami sudah hadir yaitu Bapak narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Amri. Apa kabar Pak Amri? Ya, alhamdulillah luar biasa Ibu Suci. Alhamdulillah bisa berkesempatan untuk berbagi pada hari Jumat ini, semoga barokah. Amin. Amin, amin rabbal alamin. Baik, silakan Pak Amri untuk memberikan materinya. Ya, izin share screen Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Oke, ada di Canva. Ya. Belum ada suaranya, Pak. Share screen-nya belum muncul ya, Bu? Share screen-nya udah? Oh, udah ada. Sudah ada. Sebentar. Ini ya. Ini sudah muncul. Canva ya? Belum, masih tampilan layar laptop desktop ya? Desktop. Oh. Sebentar. Start WordPress. Sekarang bagaimana, Bu? Sudah di Canva. Udah di Canva. Oke. Webinar. Oke. Alhamdulillah sudah muncul ya sepertinya. Untuk Masih loading? Oh, Belum masih loading. ada semuanya. Oh iya. Terus saya join dari ya, full. Siap. Sudah ya, Ibu? Izin. Ya, silakan Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian dalam sharing berbagi praktik baik, misalnya dengan judul menjadi ahli coding dengan Gemini untuk membuat website belajar interaktif, atau di sini hasilnya adalah berupa code HTML ya, hypertext seperti itu. Mungkin tadi sudah dibuka oleh Bu Suci ya, dengan pantun. Mungkin saya tambahkan sedikit pantun pada hari ini. Jadi pantunnya seperti ini, ada 2 bait. Yang pertama, belajar coding sambil bersantai. Kalau haus minum teh manis. Maaf, minum manis-manis. Gemini AI sungguh pandai bikin pelajaran jadi interaktif dan dinamis. Yang kedua pantunnya adalah jalan ke sekolah sambil bawa laptop, Cakep. ngetik kode sampai sore hari. Gemini Cakep. AI bantu langkah tak stop, buat karya jadi penuh inspirasi.
Ya, jadi temanya di sini adalah sebenarnya bukan kita yang jadi ahli coding, tapi sebenarnya Gemini AI yang membantu kita menjadi seorang yang jago coding ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya mengikuti webinar pada siang hari ini. Mungkin izin memperkenalkan diri, nama saya Amri Ramadan. Saya adalah seorang guru fisika. Sekarang saya mengajar di Sekolah Karisma Bangsa, seperti itu. Kemudian apa namanya? Tahun lalu mengikuti kegiatan pembatik ya, pembelajaran berbasis teknologi oleh yang diadakan Pusdatin ya pada tahun 2024. Alhamdulillah menjadi 30 besar peserta Banten dan menjadi sahabat teknologi. Seperti itu. Mungkin izin langsung saya mulai dari situasi di sekolah ya. Jadi di sini di sekolah dalam kegiatan pembelajaran siswa-siswa itu terjadi distraksi ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang distraksi karena berbagai hal, terutama di gadget ya atau teknologi seperti itu. Jadi siswa-siswa itu mungkin zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya gadget atau handphone atau sebagainya. Bahkan jika ada komputer jinjing atau laptop dan iPad seperti itu. Ini yang dialami oleh siswa seperti itu, jadi ada distraksi dan juga selanjutnya adalah tantangan ya. Tantangan yang dihadapi yaitu kurikulum yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita semua, yaitu Bapak Profesor Abdul Muti ya, terkait dengan deep learning atau penerapan pembelajaran mendalam seperti itu. Jadi di mana murid saat ini tadi yang tidak lepas dari gadget itu merupakan seorang yang digital native. Jadi sudah dari lahir pun ya, sebenarnya di era saat ini itu sudah kenal dengan teknologi seperti itu. Kemudian dan juga kebijakan dari pendidikan ya, terutama saat ini yang sedang yang sangat hype itu tentang KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Jadi di sini Kemendikbuddasmen ya, Kemendikdasmen pendidikan dasar dan menengah menerapkan kurikulum coding dan kecerdasan artifisial yang setidaknya diharapkan bisa diterapkan pada kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, di sini kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya mungkin di sini yang tadi sudah disampaikan bahwa situasi siswa yang selalu lekat dengan gadget atau juga sekarang ada AI ya, ada kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Jadi mereka pastinya ya ketika ada sebuah tugas yang diberikan atau ada soal seperti itu. Nah, ini terutama yang mungkin jenjangnya jenjang SMP SMA ya. Mungkin kalau SD mungkin tidak begitu belum begitu siswa-siswa belum begitu tergantung dengan tapi pada usia jenjang SMP SMA ini terlihat siswa itu sangat mudah atau tergantung sekali dengan adanya kecerdasan artifisial ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi terutama AI
kecerdasan artifisial digunakan sebagai alat yang bermakna untuk mendukung pembelajaran, bukan hanya sebagai jalan pintas untuk mendapatkan jawaban instan tanpa pemahaman yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi ya mungkin tidak hanya siswa, mungkin udah sampai mahasiswa juga ya. Sebenarnya AI itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, bisa untuk sebagai teman belajar dan sebagainya ya. Dan juga sebagai sarana peningkatan akademis ya, seperti itu. Jadi ya, seperti bisa berbata dua, tapi sebenarnya bagaimana cara pemanfaatannya dengan baik. Mungkin ini melanjutkan dari seminar sebelumnya ya oleh Ibu Suci dan Ibu Ai Wenik dua pekan lalu tanggal 12 terkait dengan pemanfaatan Gemini AI. Nah, untuk refleksinya ketika kita manfaatkan kecerdasan artificial atau Gemini AI di sini untuk melakukan pembelajaran, pembelajaran bisa jadi lebih interaktif, kemudian pembelajaran menjadi berkesadaran bermakna ya dan menyenangkan seperti itu. Kemudian tingkat partisipasi murid atau siswa itu meningkat karena penasaran ya. Biasanya anak-anak itu terutama anak muda itu tertarik dengan hal-hal yang baru ya, mungkin yang belum mereka pernah lakukan sebelumnya seperti itu. Dan juga kompetensi digital meningkat. Jadi mereka bisa lebih sudah dekat dengan teknologi, menggunakan aplikasi atau apa, mungkin Bapak Ibu juga merasakan bahwa siswa-siswa kita lebih up to date ya dalam pemanfaatan teknologi yang ada saat ini ya, baik dari aplikasi handphone atau alat-alat lainnya seperti itu. Ya, di sini sebelum ke topik utama, jadi bagaimana cara supaya siswa itu bisa memanfaatkan AI atau kecerdasan artifisial ini, dan juga kita bisa membuat suatu alat di mana siswa tidak hanya terpaku pada saat di kelas saja, tetapi siswa dapat mengakses atau belajar di mana saja seperti itu. Jadi di sini ada namanya konsep blended learning. Jadi sebenarnya website pembelajaran suatu piranti atau suatu alat yang bisa dimanfaatkan sebagai konsep blended learning. Jadi blended learning di sini adalah pendekatan pendidikan yang berintegrasi dari pelajaran tatap muka secara lecture atau tradisional ya, guru memberikan ceramah seperti itu, memberikan penjelasan saat di kelas, dengan pembelajaran online atau digital. Jadi menggabungkan konsep tradisional ceramah atau lecture dari guru ke siswa dan dengan pembelajaran secara digital atau online atau daring ya, bahasa Indonesianya bakunya. Jadi tujuannya konsep blended learning ini adalah untuk mengoptimalkan kelebihan dari kedua metode tersebut, dari tradisional dan juga digital, untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, fleksibel, dan personal seperti itu. Ya, ini lebih dari teknologi juga, bukan hanya tentang menggunakan teknologi di dalam kelas, tetapi bagaimana teknologi diintegrasikan secara strategis untuk mendukung tujuan pembelajaran ya. Jadi ini salah satu model pembelajaran blended learning untuk memaksimalkan waktu dan tempat ya, tidak terbatas hanya di ruang kelas saja seperti itu. Ya, di sini kita bisa
mengapa kita perlu melakukan atau mencoba untuk pembelajaran secara blended atau campuran blended learning ya. Jadi yang pertama adalah poin fleksibilitas. Siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja ya, tidak hanya di kelas saja. Ketika sampai di rumah bisa mengakses pelajaran juga. Personalisasi ya. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar individu masing-masing siswa. Jadi anaknya mungkin ada, kalau di rumah mungkin ada yang mau main dulu atau apa, ketika mau belajar dia bisa buka website pembelajarannya. Keterlibatan aktif, jadi menggabungkan interaksi langsung dengan alat digital interaktif, yaitu website pembelajaran. Yang selanjutnya adalah akses sumber daya ya. Jadi bisa memperluas akses ke berbagai macam materi dan informasi digital. Segala akses karena berbasis internet ya. Pengembangan keterampilan abad 21 mendorong literasi digital dan pembelajaran mandiri. Jadi bisa menggunakan perang internet ya, digitalisasi dan juga secara personalisasi tadi, pembelajaran mandiri seperti itu. Otodidak ya kalau bahasa yang sering didengar, belajar secara otodidak. Oke. Nah, mungkin di sini beberapa fasilitas di sekolah yang kita bisa manfaatkan ya untuk kegiatan blended learning. Yang pertama adalah mungkin yang sedang masuk berita, yaitu ILP ya, papan digital interaktif ya. Interaktif ya, yang sudah dibagikan oleh Kementerian Pendidikan kepada sekolah-sekolah, di mana bisa memfasilitasi presentasi ya secara dinamis dan juga bisa memberikan penandaan atau anotasi pada presentasi tersebut. Jadi bisa dinikmati bersama oleh siswa. Kemudian menjadi pusat interaksi dalam kelas tatap muka seperti itu. Jadi papan digital interaktif ini menjadi ya ibaratnya pengganti papan tulis ya, yang lebih canggih, yang terkoneksi secara internet, secara dunia ya, internet network, jaringan internet seperti itu. Kemudian di sekolah mungkin ada beberapa siswa yang memiliki gadget atau notebook atau laptop ya, Chromebook seperti itu, bisa menjadi alat juga atau perangkat yang bisa mengakses materi, tugas yang dan juga aplikasi ya pembelajaran, mendorong pembelajaran mandiri atau juga ketika ada proyek penelitian atau membuat konten ya. Mungkin saat ini siswa-siswa tertarik ketika diberi tugas membuat konten, baik video, poster, dan lainnya. Kemungkinan interaktivitas dan umpan balik secara langsung atau instan. Jadi ketika mungkin menggunakan seperti Yground ya atau Quizizz, Kahoot, nah itu kan umpan balik yang secara langsung instan ya, secara serta-merta ketika mengikuti kegiatan ya, Quizizz, Yground, Bluecat, dan lainnya. Selanjutnya satu lagi secara umum mungkin yang ada di sekolah, yaitu Learning Management System atau LMS, bisa menjadi platform ya untuk memberikan sharing tugas, nilai, komunikasi dengan siswa. Google Classroom yang mungkin pernah kita aplikasikan ya saat COVID, pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah ini masih bisa dilakukan untuk proses dokumentasi dan lain sebagainya.
Nah, di sini beberapa metode ya yang bisa kita coba dalam implementasi blended learning. Yang pertama adalah online station, di mana siswa menggunakan teknologi untuk meninjau konten utama dan belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Ya, belajar otodidak atau belajar mandiri tadi ya. Bisa alat penunjangnya bisa menggunakan laptop atau headset ya untuk belajar secara mandiri. Yang kedua adalah teacher-led station. Di sini guru memberikan pengajaran yang berbeda kepada kelompok kecil siswa. Jadi materinya terbagi-bagi, misalnya mempelajari tentang konsep usaha. Jadi di kelompok 1, 2, dan 3 diberikan suatu subtopik yang berbeda, kemudian nanti antar kelompok akan membuat presentasi dan saling berbagi dari materi yang didapatkan, seperti itu. Misalnya ada yang dapat kebagian persamaan usaha, kemudian ada yang mendapat tentang materi kekekalan energi, dan juga ada juga mungkin semisal kelompok lainnya yang mendapatkan materi tentang daya ya, seperti itu, atau power, di mana terkait dengan usaha. Oke. Selanjutnya model rotasi offline station. Ya, di sini siswa memberikan cara bekerja sama menyelesaikan suatu lembar kerja ya, LKPD yang sudah disiapkan, seperti itu. Oke, di sini konsep flipped classroom juga bisa diimplementasikan melalui blended learning. Ya, di sini implementasinya siswa bisa ketika mendapatkan materi ya sudah di-share oleh gurunya pada Learning Management System atau LMS, siswa dapat melihat atau menonton video seperti itu, membaca materi atau menyelesaikan pertanyaan awal atau kuis awal, seperti itu, pretest ya. Kemudian dengan ketika sudah masuk sekolah di kelas, bisa guru melanjutkan ya menggunakan tadi mungkin papan interaktif atau komputer ya, share menggunakan proyektor dan sebagainya untuk melakukan diskusi mendalam atau membahas suatu proyek yang berkelompok kolaboratif, memecahkan masalah dan tanya jawab dengan guru. Jadi di sini konsep dari flipped classroom, di mana materi pembelajaran utama dipelajari secara mandiri oleh siswa, secara online, secara daring dari LMS-nya, dari website yang dibuat, sedangkan waktu di kelas mengikuti kegiatan interaktif ya dan pemecahan masalah. Jadi di kelas tinggal di follow up kembali, jadi lebih cepat ya. Tapi memang di sini mungkin namanya juga anak-anak ya, kadang mungkin ada satu berbeda, ada yang memang benar-benar sudah membaca, ada juga yang istilahnya benar-benar baru belajar itu waktu di sekolah ya. Jadi tapi setidaknya ada siswa yang yang benar-benar penasaran atau apa, bisa mengikuti, bisa mengetahui materi lebih awal gitu secara online yang sudah disiapkan pada LMS atau website belajaran. Selanjutnya di sini ada fleksibel model ya. Tadi pembelajaran bisa dipersoalkan dengan siswa memiliki banyak kontrol atas kecepatan pembelajaran mereka masing-masing. Bisa dengan PJPL atau Project Based Learning ya.
Belajar berbasis proyek, siswa menggunakan iPad untuk melakukan penelitian atau komputer ya laptop yang dimiliki, handphone, membuat konten, mempresentasikan hasil pada smartboard, pada papan digital interaktif tadi, atau juga bisa juga secara mandiri, belajar mandiri menggunakan LMS atau website yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu akan kita bahas bagaimana langkah membuat website blended learning ya. Pastinya Bapak Ibu memiliki akun belajar.id atau akun Google ya, di mana Google memiliki fasilitas AI yaitu Gemini, ada yang Gemini atau Gemini ya bahasa ininya. Yang populer Gemini. Nah, nanti kita akan langsung buat saja nanti setelah slide ini. Jadi pertama adalah akses Gemini ya, kemudian kedua memilih kanvas dan memasukkan prompt yang dimiliki. Nah, di sini untuk penggunaan prompt bisa menggunakan rumus parts. Apa itu parts? Yang pertama adalah persona. P untuk persona ini kita memberikan arahan kepada AI bahwa dia persona sebagai apa gitu. Sebagai guru, sebagai ahli atau apa biasanya. Kemudian A-nya adalah aim, tujuannya apa. Kemudian recipients ya, yang menerima ini siapa, siswa kelas berapa untuk murid kelas berapa, dan juga theme, kayak topiknya apa, tentang apa, materi fisika, biologi, kimia, dan juga structure. Jadi alurnya bagaimana seperti itu. Kemudian kita coba hasilnya, kemudian nanti ketika sudah berhasil, hasilnya sudah baik, kita bisa hosting pada Google Site yang ada pada Google atau menggunakan GitHub seperti itu. Nanti setelah itu kita bisa share website yang ada ke siswa. Oke, mungkin kita lanjut saja ke sesi yang ditunggu, yaitu demonstrasi langsung menggunakan Gemini ya. Gemini AI. Oke, mungkin dari sini saya mungkin dari sini saya akan langsung mencoba mendemonstrasikan menggunakan Gemini Bapak Ibu. Sebentar. Saya masuk dulu ke menggunakan laptop. Terima kasih. Di mana ya? Baik Bapak Ibu.
Sini saya coba share screen. Mohon maaf, Ibu Suci, apakah bisa share screen untuk akun saya yang satunya? Oh iya, yang satunya ya? Ya, Bentar. yang Amri. Oke, siap. Sudah? Oh ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oh, ya, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu untuk apa namanya screennya penggunaan Gemini. Di sini Bapak Ibu ketika masuk ya bisa dari sini, misalnya belum ada, bisa menggunakan masuk ke google.com seperti itu, login ya Bapak Ibu. Nah, login mungkin bisa gunakan akun ya yang akun belajar.id atau lainnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik saja di sini Gemini. Nah, sini akan muncul atau langsung ini akan menggunakan cara personalisasi dari dari akun belajar.id milik Bapak Ibu sekalian. Nah, juga di sini bisa langsung saja menggunakan, diketik websitenya juga bisa, gemini.google.com. Juga akan langsung masuk ke Gemini. Tapi di sini belum masuk ke akun Bapak Ibu seperti itu. Jadi baiknya mungkin langsung saja langsung di sini ya, seperti itu. Nah, jadi untuk pembuatan website di sini atau pengaplikasian pemanfaatan Gemini AI untuk bahasa pembelajaran, yang pertama dilakukan adalah ini, klik tools ya. Kita mode canvas ya di sini. Ada guided learning ini untuk lebih dalam, kemudian deep research untuk mencari informasi secara lebih dalam lagi. Ini untuk membuat image ya yang sedang vibe kemarin ya, banana dari Gemini seperti itu. Juga canvas. Nah, canvas. Jadi pilih bagian canvas. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya ya, buat website materi pembelajaran fisika. Nah, di sini muncul dari code yang sudah dihasilkan oleh Gemini seperti itu. Jadi memang untuk pemanfaatan code ini, website pembelajaran secara instan, jadi mungkin harus di trial and error ya Bapak Ibu, dicoba-coba seperti itu. Nah, ini code yang sudah dihasilkan oleh Gemini akan bisa di preview. Mungkin kita akan coba buat ulang dengan new chat di sini.
kita pilih ke kanvas. Nah, untuk pembuatan sendiri alangkah baiknya kita bisa menuliskan strukturnya ya. Strukturnya yang pertama adalah format file yang diinginkan seperti apa. Misalnya buatkan saya simulasi HTML fisika tentang gelombang elektromagnetik. Mungkin yang agak abstrak ya, yang sulit untuk dicoba. Magnetik yang menunjukkan spektrum cahaya yang bisa diubah gitu, atau diatur. Panjang gelombang dan frekuensinya, sehingga menghasilkan warna yang berubah sesuai panjang gelombang tersebut. Nah, ini lebih dalamnya. Buat simulasi lengkap dengan materi penjelasan elektromagnetik dan instruksi penggunaan simulasinya. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa pastikan sini sudah terpilih kanvas. Ya, di sini juga memerlukan kecepatan internet ya, seperti ini. Dan dalam waktu berapa saat muncul code yang dihasilkan oleh Gemini terkait simulasi HTML yang diinginkan, seperti itu. Di sini Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah disampaikan juga ya oleh Ibu Suci pekan sebelumnya, di mana kita bisa mengambil code-nya, kemudian kita bisa simpan pada Google Site, seperti itu. Nah, selain Google Site juga kita bisa posting ke beberapa platform untuk mengupload code-nya sehingga bisa dipakai oleh siswa kita. Jadi yang pertama di sini sudah. Nah, ini mungkin kita bisa cek dahulu apakah hasilnya sudah baik atau enggak. Belum. Di sini sudah jadi ya. Yang pertama adalah simulasi interaktif spektrum cahaya. Nah, di sini ada panjang gelombang lambda. Ini kita bisa atur dari 300 nanometer sampai 800 nanometer. Dari arah ultraviolet sampai infrared ya. Jadi belum sampai gelombang yang gelombang gamma ya. Gelombang lainnya ini berarti masih dalam, karena kita belum jelaskan juga rentang panjang gelombangnya ya, dibuatkan seperti itu. Kita bisa atur ternyata semakin panjang gelombang pasti frekuensinya semakin
tinggi ya harusnya ya. Jadi semakin panjang gelombang frekuensinya semakin rendah. Semakin rendah panjang gelombang frekuensinya semakin tinggi. Berarti sudah benar ya secara konsep Bapak Ibu, berbanding terbalik. Seper lambda sampai dengan seper F. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya, hasil visualisasinya cahaya tampak. Di sini ada warna apa di sini? Hijau. Berarti hijau berada di panjang gelombang 500 nanometer. Kalau kita mendekatkan ke UV berarti warnanya akan semakin gelap ya, semakin ungu, semakin berat. Ultraviolet. Di sini kita bisa lihat bahwa daerah sini mungkin warnanya biru, benar ya? Seperti warna pelangi, Mejiku Ibiniu. Semakin ke kiri berarti semakin gelap ya, Mejiku Ibiniu. Kalau semakin ke kanan berarti warnanya semakin mungkin di sini merah ya, merah. Tapi di sini mungkin ada kekurangan di sini. Inframerah tak tampak ya. Cahaya tak tampak, infrared. Baru cahaya tampak warna merah. Setelah merah mulai berubah menjadi jingga. Setelah jingga jadi kuning. Setelah kuning jadi biru. Nah, ini mungkin bisa kita mungkin kita bisa manfaatkan ya Bapak Ibu untuk simulasi pertama. Berarti secara umum, secara sederhananya sudah sangat cocok. Di sini guna persamaan kecepatan cahaya, frekuensi dan panjang gelombang, CF dan lambda. Kemudian ada di sini. Jadi karena kita memberikan prompt untuk memberikan penjelasan ya di sini ya. Dengan materi penjelasan seperti itu. Di sini ada materi penjelasannya. Materi elektromagnetik dan spektrum cahaya. Jadi menggunakan rumus kecepatan cahaya adalah panjang gelombang dengan frekuensi dan diberikan tabelnya ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan tabelnya dari ungu, biru, hijau, merah pada panjang gelombang yang ada di sini. Nah, kita misalnya di sini berapa tadi? 395. 395 berarti dia harusnya berada di ungu ya. Kita lihat warnanya warna ungu, violet ya, warna ungu. Berarti benar secara ini sudah jadi. Kemudian instruksi penggunaan simulasi ya. Jadi simulasi mungkin kita bisa prompt juga nanti urutannya seperti apa di sini. Instruksi penggunaannya seperti apa. Instruksinya adalah mengatur panjang gelombang menggunakan slider tadi, mengatur frekuensi secara otomatis sepertinya, kemudahan nilai timbal balik. Jadi di sini secara simulasi sudah jadi ya Bapak Ibu, hanya mengatur panjang gelombang otomatis akan mendapatkan frekuensi dan mendapatkan visual. Pada panjang frekuensi ini menyesuaikan warna gelombang elektromagnetik yang ada seperti itu. Cahaya tampak karena yang bisa kita lihat adalah warna Mejiku Ibiniu. Berarti kalau memang ini sudah secara approve, sudah istilahnya benar, berarti code-nya ini kita bisa simpan Bapak Ibu. Kita bisa simpan ya, misalnya di sini kita bisa Ctrl A, kita copy. Nah, kita buka notepad untuk menyimpan sementara. Ini ketika sudah disimpan, ketika ini kita sudah copy ya, kita copy ya secara umum, copy.
Nah, bagaimana untuk kita implementasikan ke dalam website ya. Yang pertama mungkin akan kita coba pada website di sini yang sudah, mungkin di sini saja secara langsung kita bisa buka akun kita Google ya, google.com. Di sini kita bisa buka kita bisa sign in ya, sign in kembali menggunakan yang kita miliki. Ya, di sini kita bisa Google Site ya, Google Site, site yang warna biru Bapak Ibu. Ya, di sini kita bisa membuat sebuah website, mungkin dari yang secara tema aja, temanya sekolah, kelas. Ini bikin website baru aja sekalian. Nah, kita bisa buat misalnya apa di sini? Simulasi gelombang elektromagnetik. Kita bisa atur, mungkin kita kecilkan ya. Ya, seperti ini misal gelombang elektromagnet. Ya. Nah, di sini kita bisa embed ya, embed. Mungkin kita hapus. Kita mau hapus dahulu saja di sini, hapus template-nya kita hapus. Ya. Nah, ini kita bisa hapus saja. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini embed dari embed code ya, embed code di sini. Pilih embed code yang sudah ada, klik next. Nah, di sini sudah jadi ya simulasinya. Kita bisa atur, kita perbesar, mungkin disesuaikan dengan lebar dari ini kan lebih bagus ya. Nah, ukurannya kita perbesar sampai semuanya. Ya, mungkin di sini ada beberapa hal yang sebenarnya kalau kata orang OCD pasti ada sesuatu yang harus diedit ya, seperti tanda-tanda bintang seperti ini. Ya, ini sudah Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa publish. Misalnya seperti itu. Misal websitenya adalah belajar gelombang. Kita bisa publish. Nah, publish ya, di sini kita bisa copy. Kita bisa buka ya. Bisa buka. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu simulasi yang sudah dibuat tadi pada Google Site. Seperti ini.
hasilnya. Di selain ini Bapak Ibu mungkin saya coba share pada meeting ya yang sudah ini di chat box. Berikut yang website yang tadi baru saja kita buat seperti itu. Nah, selain Google Site, bisa juga kita posting pada selain ini, mungkin Google, karena masih di Google Site, mungkin akan saya tunjukkan juga beberapa website lainnya seperti itu. Mungkin bisa seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu. Mungkin sekali lagi ya, kita coba satu simulasi lagi, satu contoh lagi. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita coba lagi ke Gemini ya, Gemini. Ke sini ya. Ya, kita coba lagi new chat. Kita minta untuk membuat simulasi kira-kira apa ya? Simulasi kalorimeter. Mungkin kita kita tulis prompt-nya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi poin pertama, format file yaitu HTML. Yang kedua adalah subject. Yang ketiga adalah topiknya apa. Yang keempat variabel. Yang kelima variabel yang bisa diubah. Supaya lebih detail, variabel yang hasil ya. Variabel yang akan ditampilkan sebagai hasil. 6. Animasi yang diinginkan sebagai interface. Ya, mungkin seperti ini code yang bisa kita buat membuat simulasi. Jadi kita akan buat satu lagi contoh mungkin simulasi nah ini kita copy saja. Simulasi sekarang adalah fisika tentang kalorimeter. Yang menunjukkan apa kira-kira perubahan suhu. Yang bisa diubah atau di perubahan suhu suatu zat yang bisa diubah-ubah dan diatur jenisnya, jenis zatnya. Ada misalnya zat dan suhu
sehingga menghasilkan kesetimbangan panas. Kesetimbangan suhu ya, atau kalor. Penjelasan kalorimeter. Oh ya, ada hal yang lupa tadi Bapak Ibu. Kita belum membuat menyeting sebagai kanvas ya. Nah, asas black. Nah ini. Oh ini sudah ada ternyata otomatis. Kita bisa copy di sini. Jadi sebenarnya juga bisa ya, tanpa harus jadi ini kanvas otomatis juga. Tapi baiknya kalau langsung ke kanvas. Kita bisa copy, kita bisa buka pada ini ya, kalorimeter ya, seperti ini. Ini adalah code-nya yang sudah di copy seperti itu. Nah ini kita akan coba posting pada Google Site lagi. Mungkin kita bisa tambahkan halaman pada Google Site yang tadi, halaman kedua. Di sini kita bisa add page ya. Mungkin pada schedule kita bisa page. Nah ini mungkin kita bisa tulis simulasi kalor. Dan kita bisa tambahkan di sini ya, Bapak Ibu. Kita bisa embed page. Oke, di sini add embed code-nya. Klik next. Kita copy dulu di sini kalorimeter. Next. Ya, sudah jadi. Layarnya di mana Pak? Aku lihat layarnya nggak? Belum. Ya, kita coba ya. Sebentar. Di sini. Kita bisa refresh pada halaman yang dibuat tadi. Ya, di sini sudah ada kalorimeter, Bapak Ibu. Seperti ini ya, sama pilihannya apa, copper atau emas atau iron. Kemudian suhunya berapa, seperti itu. Suhu air berapa, masa air berapa, kemudian suhu awal berapa. Kita bisa mulai simulasinya. Nanti akan muncul grafik
dan lain. Jadi bisa kita coba try and error ya Bapak Ibu. Mungkin ini lama-lama pasti suhunya akan setimbang dengan asas black. Yang panas akan mendingin, yang dingin akan memanas, seperti itu. Mungkin langkah lainnya satu lagi selain menggunakan Google Site, kita juga bisa membuat pada GitHub, Bapak Ibu. GitHub ini merupakan salah satu hosting juga. Seperti ini penampakannya. Nah, ini mungkin karena saya sudah login menggunakan GitHub. Aplikasinya bebas, free. Jika sudah membuat akun, bisa langsung saja membuat sebuah repositori yang baru. Misalnya kita namakan tadi simulasi kalor. Bisa, kalau sudah oke berarti bisa. Dan untuk publik bisa kita pastikan publik di sini dan klik repository. Jadi kalau di sini kita bisa share-nya secara langsung ya kan. Kalau melalui Google Site kadang kekurangannya adalah kita harus men-setting dahulu dari template yang ada. Tapi kalau di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkannya secara langsung. Jadi langsung penggunaan simulasinya seperti itu. Di sini ketika sudah sudah jadi repositorinya, kita bisa membuat file baru di sini. Nah, supaya bisa langsung ketika kita buka linknya, maka kita namakan index.html. Nah, kita paste code-nya yang sudah ada di sini. Mungkin kalau menggunakan GitHub agak sedikit rumit, tapi sebenarnya akan menjadi lebih simpel, Bapak Ibu. Kemudian commit change. Nah, ini tidak apa-apa, langsung aja sama commit change juga. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Nah, kita bisa klik setelah ini sudah, kita simpan indeks HTML-nya, kita klik setting, kita klik page. Nah, dalam page ini kita klik GitHub Action. GitHub Action di sini pilih yang static HTML configure. Ya, kita bisa klik commit change lagi. Oke, kalau sudah, kita bisa klik ke action. Ini sedang proses deploying ya, Ini untuk mengecek apakah sudah siap atau belum websitenya. Perlu beberapa waktu. Oke, nah ini sudah tercipta ya, sudah jadi. Kita bisa klik di sini.
kemudian klik website yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Inilah website yang simulasi yang sudah dibuat secara website secara gratis Bapak Ibu, bisa di-share oleh siswa. Ini saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang melalui GitHub. Ini tentang kalorimeter ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari ini Ibu Suci terkait apa tadi? Pemanfaatan Gemini AI untuk membuat website pembelajaran atau simulasi ya. Di sini lebih ke arah simulasi. Seperti itu. Jika Baik. ada pertanyaan atau selanjutnya nanti kepada Ibu Suci dipersilakan. Baik, terima kasih. Keren sekali nih presentasi dari Bapak Amri ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Boleh dipersilakan yang mau bertanya untuk raise hand atau dapat diketikkan pertanyaannya pada kolom chat yang tersedia di Google Meet ini. Saya buka dengan satu termin sepertinya Bapak Ibu ya, karena sudah jam 3:17 karena sedikit lagi kita akan mengakhiri kegiatan webinar pada sore hari ini. Jadi silakan, satu termin ada 3 penanya. Dipersilakan untuk 3 penanya Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Amri. Oke, ada Ibu Nining Anisah. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bapak Amri. Iya Ibu. Ini untuk penggunaan mengaplikasikan coding dalam bentuk web host, itu kan diperkenankan menggunakan Google Site dengan GitHub. Iya. Dan itu nanti materinya kita bagikan untuk siswa. Iya. Itu kira-kira ada masa ataupun waktunya kadaluarsa tidak terhadap internet itu, dalam website itu. Soalnya, setahu aku secara internet website itu kalau tidak di hosting dengan berbayar, itu pasti akan menghilang, tidak bertahan cukup lama. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nining. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi memang ya mungkin yang sudah berpengalaman untuk web hosting pasti ada yang berbayar dan sebagainya, atau biasanya untuk menyingkat website seperti itu ya. Tapi untuk di sini Google Site ataupun GitHub, terutamanya GitHub itu tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi selama Bapak Ibu tidak menghapus akunnya, atau tadi kalau itu akan insya Allah bisa aktif terus gitu Bapak Ibu. Jadi untuk GitHub itu tidak masalah walaupun tidak berbayar, karena memang GitHub itu digunakan oleh kalangan web developer atau kalangan informatikawan gitu, untuk berbagi atau berbagi coding yang dibuat seperti itu. Jadi untuk GitHub sendiri insya Allah tidak ada masa kadaluarsanya selama akun tadi itu tidak dihapus atau lainnya, atau tidak selama akunnya tidak dihapus seperti itu. Kemudian untuk Google Site sendiri sama, berarti kan itu akan terintegrasi dengan akun Google milik Bapak Ibu. Jadi selama itu dipublish
Bisa disetting juga, bisa dipublish atau unpublish ya untuk Google Site. Nah di situ bisa Bapak Ibu gunakan. Nah ini mungkin akan saya sedikit share screen Bapak Ibu di grup ya. Di grup saya coba untuk share hasil dari simulasi tadi HTML, bisa juga langsung dibuka di HP sebenarnya. Ini mungkin saya coba buka melalui iPad sebentar. Tadi ya saya coba share ke grup. Right. I think the C in catcher is like, well, I think it's supposed to be simple. Well, what about I made a t-shirt design. I see. So what do you think about this? You see this font? Wait, Ya, ini sudah saya share di grup Bapak Ibu webinar Gemini. Ini filenya bisa Bapak Ibu buka secara langsung ya. Ini di sini. Ya, di sini sudah saya share ya di sini. Ini Bapak Ibu bisa download, kemudian dibuka. Nah, secara otomatis akan bisa dijalankan sebenarnya. Jadi tidak terbatas perlu di hosting, tapi ternyata bisa untuk dilakukan. Mungkin kita bisa coba buka melalui baiknya menggunakan ini share ke Google, ke Safari ya. Kalau di sini sebentar, bisa dibuka menggunakan mungkin Bapak Ibu bisa coba juga di grup ya, bisa membuka dari Chrome seperti itu. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Seperti ini. Mungkin sudah dicoba Bapak Ibu? Sudah Pak, berhasil. Berhasil ya? Oke. Ya. Siap, terima kasih Ibu. Baik, gimana Ibu Nini atas penjelasan dari Bapak Amri? Terima kasih banyak Bapak, sangat cukup jelas. Mantap. Boleh satu lagi penanyanya Bapak Ibu, sudah 6 menit lagi ya kita akan mengakhiri kegiatan ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya, diperkenalkan. Baik, ada Ibu Masitoh, dipersilakan Ibu. Silakan, Ibu Masitoh. Dibuka mic-nya kayaknya. Mic-nya belum dibuka. Oh, mic-nya. Silakan Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jujur ya, Pak, ini menarik, tapi saya sendiri bingung karena saya kan guru SD ya. Punten. Jadi karena ini materinya ketinggian ya fisika. Jadi saya tidak melihat interaktifnya di mana gitu di coding ini gitu. Ya, jika memang berkenan dan masih ada waktu bisa dicobakan untuk materi SD ya Pak, ya materi apa aja lah agar bisa nyambung gitu ke saya terutama.
Karena saya cukup tertarik ya dengan adanya coding saat ini ya, ingin sekali menerapkan di sekolah itu di anak-anak gitu, dengan cara yang sederhana atau apalah gitu. Jadi mohon bisa Bapak menyampaikan dalam materi coding di interaktif di apanya gitu, kemudian bisa nggak mencontohkan di materi untuk tugas SD. Terima kasih. Baik, Ibu Masito, terima kasih pertanyaannya. Dipersilakan Pak Amri. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ini ya, bagian manakah sisi interaktifnya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya karena materi yang saya coba adalah fisika kebetulan, jadi di sini mungkin kalau kalorimeter mungkin yang pertama adalah cocok untuk SMA. Yang untuk simulasi gelombang otomatis mungkin bisa cocok untuk SMP, Bapak Ibu. Jadi di sini interaktifnya yaitu secara secara langsung siswa dapat mencoba atau mengetahui misalnya tadi gelombang elektromagnetik gelombang elektromagnetik bisa siswa secara tahu nilai panjang gelombang sekian, maka warna cahaya tambaknya itu jadi warna apa itu. Mungkin interaktifnya di situ untuk simulasi. Nah, ini untuk SD saya belum siapkan secara ini, tapi saya akan coba mungkin melalui ini ya Bapak Ibu ya, melalui Gemini. Mungkin saya langsung tanya aja ke Gemini karena mungkin dia sudah ahli. Okay. Seperti contoh materi gaya gitu Pak. Gaya, siap. Materi gaya ya. Materi gaya. Ya. Kita bisa tanya lagi. Akang AI. Di sini ya berarti kita bisa copy. Nah, di sini kita jangan lupa untuk kanvas. Saya bisa copy. Nah, materi gaya ya, SD, gaya dorong. Buatkan saya simulasi IPA, pembelajaran IPA. Tentang gaya. Gaya yang menunjukkan perubahan gaya yang bisa perubahan gaya bisa diubah, diatur massa benda, massa dan percepatan benda. Sehingga menghasilkan nilai gaya. Buat simulasi materi lengkap, penjelasan gaya dan instruksi penggunaan simulasinya. Ya, ini masih loading Bapak Ibu, simulasi gaya. Ya, ini sudah jadi Bapak Ibu tentang hukum Newton 2 ya.
Ada rumusnya, There's, I'll remind bisa you that. diatur masanya, percepatannya berapa, Yeah, I'll remind you that. representasinya melalui grafik ukurannya. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa atur juga ya, sesuaikan misalnya ingin animasi seperti apa. Masa 16, percepatannya misal 28, maka nilai gayanya seperti ini. Ini ukuran bendanya, semakin besar, misalnya bendanya besar, kecepatannya rendah. So there's a certain design I said that. Besar. Ini mungkin kurang menarik Bapak Ibu. Mungkin kita bisa atur lagi promnya sehingga prom yang ada ini bisa lebih menarik ya untuk anak SD ya. Mungkin kita bisa apa ya? Misalnya contoh untuk siswa SD adalah mungkin simulasi warna ya Bapak Ibu ya, SD ya, campuran warna gitu. Kita bisa minta baru lagi buat simulasi HTML, So what happened to the module folder? IPA, Gitu. pelajaran IPA tentang pencampuran warna ya. Warna untuk siswa sekolah dasar menunjukkan perubahan warna yang bisa diubah, diatur asal mula warnanya. Warna awalnya menghasilkan warna baru dari pencampuran warna. Buat simulasinya lengkap dengan materi penjelasan. Diurutkan dari penjelasan cara penggunaan simulasi dan simulasi yang dapat dipahami siswa sekolah dasar. Try to think of the average size. Kita jangan lupa klik kanvas. Oh yeah, we have to send an email. Look, right. We have to send an email to the what's it called, the Kelly or something like this. We got an Masih email. loading ya, Bapak Ibu. That's view only. It's supposed to be cloud catcher, right? Yep. So the normal title is cloud catcher. Ya. Jadi seperti ini kita lihat, perhatiin jauh seperti apa. Ada warna kuning, merah, dan biru. That hopefully won't. Ya Bapak Ibu. Caranya pilih warna 1, warna 2, tekan tombol campur warna. Di sini warna apa nih? Merah. Merah dan kuning. Jadi warna apa Bapak Ibu? Jingga ya atau oranye ya. Nah, ternyata jadinya warna oranye seperti itu. Di sini warna kuning dan warna biru. Kira jadi warna apa? Jika dicampur warna Hijau. hijau. Ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa copy code-nya
A, copy, kita simpan pada ini ya, apa namanya? This, there's supposed to be a switch here. Apa? Momentary. So when you click it, Pada it ini activates. But when you listen, like then you file so it's the same new pattern. tab. Kita bisa simpan di aplikasi notebook Bapak Ibu. Kita save. Namanya apa nih? So when you turn the switch to the right, Namanya apa tadi? Simulasi warna ya. Simulasi warna. Nah, supaya bisa langsung disimpan pada bisa di handphone, kita klik HTML di sini, kita klik save. Di sini ya, maka akan muncul simulasi warna di sini ya. Formatnya udah .html ya Bapak Ibu, bukan txt lagi. Jadi tadi ada ini, dan kita bisa upload ke ini bisa chat group, maaf, webinar Gemini. Oke. Sini kita bisa upload file. You're supposed to do this. The supervisor is supposed to do it. Tadi simulasi warna. Not supervisor. Organization. Organizer. Competition organizer. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba di handphonenya masing-masing, simulasi warna. The name of project. Our my project. Our project. Oh yeah. Bisa ya Bapak Ibu ya? Our project to. Warna hijau. No. Masya Allah keren. Terima kasih atas penjelasan. Oh yeah, that one. Masya Allah. I remember, bro. Ya. Nice, mantap Bu Masito. Ya, Sudah. terima kasih banyak atas ilmunya. Ya, Nanti saya coba karena saya memang Gemini, setia Gemini. kasih ya Bu berarti ya. Iya, terima kasih banyak atas ilmunya. Baik, Ibu Masito, terima kasih. Bu Ning juga terima kasih atas pertanyaannya. Karena sudah jam 3:30, baik Bapak Ibu, kita akhiri sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Sesi tanya jawabnya, saya akan persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan tanda applause atau stiker hati atau apapun itu kepada narasumber kita hari ini. Silakan ditekan tombol stikernya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mantap, Pak Amri. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, karena biasanya di sesi webinar Sahabat Pembatik Banten kan ya, kalau setelah mengisi link daftar hadir selalu langsung dapatkan apa namanya? Sertifikat. Ya, sertifikat. Nah, untuk kali ini sertifikatnya itu nanti kan resmi ya dari Gemini itu 32 JP, tapi karena Pak Amri ini lagi masih proses ya Pak Amri ya. Masih proses, jadi masih belum bisa dibuka dulu untuk sesi ujian pengimbasannya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan disimak ya, disimak kembali di WhatsApp grupnya ya. Nanti akan ada link yang akan diberikan oleh Pak Amri. Saran minggu depan ya Bapak Amri ya. Ya, insya Allah bulan November sebenarnya baru buka tanggal 1. Ya, tanggal 1 ya, berarti nggak minggu depan, berarti tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu. Iya. Tinggal beberapa hari lagi ya. Besok kan udah tanggal 1 ya. Berarti ya semoga bisa. Ya, berarti antara kisaran 2 atau 3 hari Bapak Ibu silakan nanti akan ada share dari Bapak Amri mengenai ujian pengimbasannya. Nanti Bapak Ibu isi ujiannya. Walaupun nilainya misalkan tidak memenuhi atau tidak lulus bacaannya, tapi tetap mendapatkan sertifikat 32 JP-nya. Jadi nanti juga akan dibagikan, di-share oleh Pak Amri untuk sertifikat 32 JP-nya Bapak Ibu. Nah, tapi nanti ini akan ada
link daftar hadir yang akan saya share untuk daftar hadir yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang hadir di dalam webinar Sahabat Pembatik Banten ya. Ini untuk jaga-jaga Bapak Ibu ya. Ini untuk yang hari ini hadir. Misalkan takutnya ada yang tidak hadir tapi mengisi nanti dapat 32 JP, ini sayang sekali gitu ya. Kasihan sama teman-teman yang sudah capek-capek 23 orang ya, 21 orang berarti ya. Karena ada saya sama Pak Amri. Baik, ini 21 orang silakan mengisi link daftar hadirnya Bapak Ibu. Saya akan buka link daftar hadirnya hingga jam 19.00. Jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya, Bapak Ibu ya. Silakan diisi link daftar hadirnya, ini jaga-jaga. Nanti akan kami untuk itu Bapak Ibu semuanya mungkin akan saya akhiri saja Bapak Ibu ya dengan pantun. Bunga melati harum mewangi, tumbuh di taman hati. Cakep. Terima kasih atas atensi dan partisipasi. Semoga ilmu berkasih. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya di daerah Papua. Sekian dan terima kasih. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Amri sebagai narasumber hebat kita pada sore hari ini dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup webinar dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus ada juga MPK